Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai environmental science anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggisa Fitri Permatasari selaku moderator, dan ada teman saya yang bernama Putri Sagita Anggraini dan Ella Angelita. Jadi, apa sih environmental science anak usia dini? Environmental science atau sains lingkungan untuk anak usia dini adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengenalkan konsep-konsep dasar tentang lingkungan dan berkelanjutan kepada anak-anak sejak dini, dengan adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk membantu anak memahami pentingnya menjaga alam, merawat lingkungan sekitar, dan menjadi warga yang bertanggung jawab terhadap bumi kita. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah kondisi yang mempengaruhi dan mendukung kehidupan segala bentuk di bumi. Ini mencakup semua elemen fisik, kimia, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berinteraksi dan membentuk ekosistem. Lingkungan melibatkan unsur-unsur seperti udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta faktor-faktor non-hidup seperti iklim, cuaca, dan topografi. Lingkungan juga mencakup aspek manusia yang berinteraksi dengan alam dan lingkungan buatan. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Sagita Anggraini. Pembelajaran sains lingkungan untuk anak usia dini. Yang pertama yakni pemahaman tentang lingkungan. Anak-anak usia dini diharapkan dapat memahami konsep dasar tentang lingkungan seperti alam, udara, air, tumbuhan, dan hewan. Mereka diajak untuk menggali dan memahami interaksi antara elemen-elemen tersebut. Dua, kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati. Anak-anak diharapkan dapat menyadari pentingnya keanekaragaman hayati dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka diajak untuk menghargai dan melindungi berbagai jenis makhluk hidup di sekitar mereka. 3. Pengenalan konsep pengelolaan sampah. Dengan ini melibatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya pengelolaan sampah, termasuk daur ulang dan pemilihan sampah. Anak-anak diharapkan dapat memahami dampak positif dari praktik-praktik ramah lingkungan ini. 4. Pemahaman tentang sumber daya air dan energi. Anak-anak diharapkan untuk memahami sumber daya air dan energi serta cara penggunaannya. Mereka diajak untuk menyadari pentingnya konservasi air dan energi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Pembentukan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka diajak untuk merawat dan melindungi alam sekitar serta memahami bahwa setiap individu memiliki peran dalam pelestarian lingkungan. Yang terakhir, mengembangkan rasa kepedulian. Ini bertujuan untuk membentuk rasa kepedulian anak terhadap masa depan bumi dan lingkungan hidup. Mereka diharapkan dapat merasakan tanggung jawab pribadi dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ella Angelita. Contoh kegiatan sains lingkungan anak usia dini. 1. Pencarian benda-benda alam. Kita akan mengajak anak-anak untuk mencari berbagai benda alam seperti daun, batu, atau bunga di sekitar tempat tinggal anak. Setelah itu, didiskusikan bersama tentang benda-benda tersebut meliputi warna, bentuk, dan bagaimana benda-benda tersebut berinteraksi dalam lingkungan. Yang kedua yaitu penanaman tanaman mini. Kita akan membiarkan anak-anak menanam biji tanaman sederhana dalam pot-pot kecil. Kita akan mengajarkan mereka tentang perawatan tanaman seperti tanggung jawab, penyiraman, dan pencahayaan yang cukup. Kita akan mendiskusikan bagaimana tanaman dapat membantu menyaring udara dan memberikan oksigen. Yang ketiga yaitu telur apung. Kita menggunakan wadah air kecil dan mengajak anak-anak untuk mengamati sifat-sifat air dengan menggunakan telur seperti mengapung atau tenggelam. Yang keempat, pengelompokan gambar. Kita menggunakan buku-buku gambar atau kartu flash dengan gambar-gambar berbagai hewan dan tumbuhan. Kita mengajak anak-anak
sehingga dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan gambar sesuai jenisnya, sambil mendiskusikan peran masing-masing dalam ekosistem. Yang kelima yaitu daur ulang kreatif. Kita akan mengajak anak-anak untuk membuat proyek seni dari bahan-bahan daur ulang seperti kertas bekas, botol plastik, atau kardus. Sambil berkreasi, kita akan membicarakan tentang pentingnya daur ulang untuk mengurangi limbah. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Sagita Anggraini. Untuk anak usia dini, yang pertama yakni meningkatkan kesadaran anak terhadap lingkungan. Pembelajaran ini membantu meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap lingkungan sekitar dan pentingnya menjaga kebersihan alam. 2. Pembentukan sikap bertanggung jawab. Anak-anak diajarkan untuk menjadi warga yang bertanggung jawab terhadap bumi. Mereka mulai memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada pelestarian alam. 3. Pembelajaran melalui pengalaman. Anak-anak belajar melalui pengalaman langsung seperti eksperimen sederhana, kegiatan lapangan, atau permainan edukatif. Ini membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. 4. Mengasah kreativitas. Pembelajaran sains lingkungan dapat merangsang kreativitas anak-anak, baik dalam menciptakan solusi untuk masalah lingkungan maupun dalam ekspresi ide-ide mereka melalui kegiatan seni atau proyek kreatif. 5. Memupuk rasa keingintahuan. Anak-anak diajak untuk bertanya dan mencari jawaban terhadap pertanyaan mereka sendiri. Ini memupuk rasa keingintahuan dan semangat eksplorasi. 6. Pemahaman tentang alam. Pembelajaran ini membantu anak-anak merasa terhubung dengan alam dan memahami bahwa mereka merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ella Angelita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.